Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Pemirsa sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Kultum kita pada pagi hari ini adalah menyikapi fenomena penyerangan ustadz yang terjadi akhir-akhir ini. Pemirsa sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Kita menyikapi hal demikian harus objektif. Harus seimbang. Yang pertama yang kita amati dari televisi tersebut bahwasanya yang mereka serang itu terkadang bukan ustadz. Artinya bisa jadi dukun atau paranormal yang berkedok ustadz. Bisa jadi mereka hanya mengajar anak-anak atau apa, tapi sudah disebut oleh masyarakat sebagai ustadz. Itu yang kita dengar dari keterangan-keterangan kepolisian yang terjadi. Begitu pula dengan penyerangan-penyerangan ustadz atau muazzin. Kalau kita pahami dari kejadian tersebut, itu adalah bersifat masalah pribadi. Bisa jadi orang yang menyerang ini dilarang tidur di masjid, atau ada sensitif pribadi, sentimen pribadi kepada ustadz tersebut atau pengurus tersebut, maka terjadilah penyerangan. Kemudian yang kedua, media. Media harus seimbang. Jangan sebagai media ini sebagai untuk memanas-manaskan. Jangan sampai kalau seorang ustadz, oknum seorang ustadz melakukan kesalahan, diviralkan atau dibesar-besarkan di media. Akan tetapi apabila terjadi kepada pemuka agama-agama yang lain, kebanyakan didiamkan atau tidak diliput, disebarkan oleh media. Ini sesuatu hal yang harus seimbang ya. Jangan sampai ketika terjadi kepada seorang oknum pemuka agama umat Islam lalu disebar-sebarkan atau dibesar-besarkan di media. Pemirsa sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sikap kita harus seimbang ya. Artinya kita sebagai umat Islam jangan terprovokasi dengan hal-hal yang demikian. Kita harus bisa menilai mana penyerangan kepada betul-betul ustadz atau tidak. Akan tetapi perlu kita waspadai ya. Perlu kita waspadai bahwasanya hal itu bisa terjadi. Penyerangan terhadap tokoh-tokoh agama, terutama kepada tokoh umat Islam, kita harus waspada ya. Kalau ada kita mengundang ustadz, tetap kita waspada, kita jaga beliau. Para ulama-ulama kita, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian sering isu yang berkembang kalau yang menyerang itu orang gila. Karena bisa jadi kalau kita pahami dari keterangan-keterangan kepolisian di satu daerah yang terjadi fenomena tersebut, pelaku ini yang pertama bisa jadi kejiwaannya terganggu. Yang kedua, dalam pengaruh minuman keras atau obat-obat yang terlarang atau alkohol. Sehingga akal mereka ketika itu dipengaruhi oleh alkohol tadi. Maka kita dengar di berita ada yang pelaku dalam kondisi mabuk atau dalam kondisi memakai obat-obat yang memabukkan atau terlarang, membakar mimbar. Tapi diviralkanlah di media-media, baik itu media sosial, media cetak dan sebagainya. Jadi pemirsa sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga bangsa kita ini agar tetap rukun dan damai, agar negara kesatuan Republik Indonesia kita ini senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita umat Islam terprovokasi kepada media-media, karena hari ini
Di media-media sosial itu berkeliaranlah hoak-hoak atau berita-berita bohong. Sehingga itu yang menjadi santapan kita. Kita harus cermat. Kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Apabila datang kepada kalian seorang yang fasik membawa berita, fatabayyanu. Maka tabayyunlah. Artinya cross check, check and recheck terhadap kebenaran berita tersebut. Hari ini di media sosial atau di media sosial khususnya tersebarlah banyak berita-berita bohong, tak jelas, abu-abu, samar-samar, tak jelas antara mana yang benar, mana yang salah. Maka daripada itu kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua, bangsa kita ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dijaga para ulama kita dan ustaz-ustaz kita. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi peristiwa-peristiwa penyerangan-penyerangan ustaz atau muazin atau tokoh-tokoh agama umat Islam yang akhir-akhir ini. Kalaupun terjadi, jangan sampai kita membesar-besarkan. Terus kita lihat dulu, kita cek ke lapangan, benarkah berita tersebut. Jangan hanya asal share saja. Demikian saja bagaimana sikap kita. Saya sebagai seorang penyuluh agama Islam Kecamatan Selungkang atau sebagai seorang imam di Masjid Raya Selungkang, ini memberikan bagaimana kita menyikapi umat Islam. Intinya jangan kita terprovokasi dengan berita-berita tersebut. Kita lihat dulu kebenaran berita tersebut. Kalaupun ada, kita mudah-mudahan kita berlindung kepada Allah agar negeri kita ini yang sudah aman ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.